有时无路可退，不在乎流言是非，一路或是风雨会度过风景。就算烧成灰也无所谓，一心追寻着舞台，被指向的光在怀抱着期待。穿越平凡之海，前去新的未来。屏住呼吸以后，让年轻绽放在梦的信念之海。Masalah kependudukan bisa diartikan dengan masalah yang berhubungan dengan dinamika keadaan masyarakat, seperti pertumbuhan penduduk yang terlalu padat, pengangguran, dan pemukiman kumuh. Saya di sini akan mengupas sedikit tentang masalah kependudukan, yaitu tentang pertumbuhan penduduk yang terlalu padat. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan pertumbuhan penduduk yang padat. Yang pertama adalah banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa banyak anak adalah banyak rezeki, sehingga mereka menolak program pemerintah yaitu KB. Biasanya masyarakat yang beranggapan seperti ini adalah mereka yang jauh dari latar belakang kependidikan. Contohnya mereka yang hidup di pedesaan. Yang kedua, faktor dari pertambahan penduduk yang sangat padat adalah banyaknya pernikahan dini, di mana pernikahan dini ini seringkali menyebabkan perceraian. Masalah kependudukan yang pertama adalah angka kelahiran. Nah, seperti yang kita tahu, semakin tinggi angka kelahiran, maka akan semakin meningkat pula jumlah pertumbuhan penduduk di suatu negara. Nah, angka kelahiran ini tentu saja akan membawa implikasi negatif pada kelangsungan pembangunan ekonomi negara. Angka kelahiran dapat ditekan dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan mengikuti program pemerintah, yaitu program KB, 2 anak cukup. Yang kedua adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Sebab orang-orang yang berpendidikan tinggi, mereka akan cenderung mengesampingkan pernikahan dini. Masalah kependudukan yang kedua adalah angka kematian. Kematian juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk di suatu negara. Contohnya, meningkatnya angka kematian disebabkan kekurangan gizi yang terjadi di wilayah tertentu dalam suatu negara. Nah, tentu saja kurangnya fasilitas kesehatan akan menjadi sasaran utamanya. Negara tersebut akan dianggap sebagai negara yang kurang mampu dalam mensejahterakan rakyatnya. Masalah kependudukan selanjutnya adalah pernikahan dan perceraian. Dua komponen ini memang tidak berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan penduduk, namun implikasinya terhadap angka kelahiran atau fertilitas sangat berpengaruh. Pencegahan pernikahan, khususnya pernikahan dini, bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah dengan menambah masa lajang, seperti menambah karir, menambah pengalaman kerja, dan lain-lain. Yang kedua adalah meningkatkan pendidikan. Seperti yang sudah saya katakan tadi, orang-orang yang berpendidikan tinggi, mereka cenderung akan mengesampingkan pernikahan, khususnya pernikahan dini ini. Sedangkan perceraian juga bisa dicegah dengan dua cara pula. Yang pertama adalah dengan konsultasi keluarga. Masalah yang terjadi bisa dibicarakan baik-baik terlebih dahulu. Hal ini memungkinkan untuk mengurangi terjadinya perceraian. Yang kedua adalah dengan meningkatkan kedalaman agama. Nah, seperti yang kita tahu, perceraian adalah perkara yang Allah halalkan namun Allah benci. Nah, orang-orang yang agamanya jauh lebih memahami akan berpikir 2-3 kali untuk melakukan perceraian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk yang cepat, yaitu tentang kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Untuk yang pertama atau yang nomor satu adalah yakni natalitas atau fertility atau yang dikenal dengan kelahiran, dimana
pengukuran fertilitas lebih kompleks dibandingkan dengan pengukuran mortalitas atau kematian, karena seorang wanita hanya mati satu kali, tetapi ia bisa melahirkan lebih dari satu orang bayi. Kemudian yang nomor 2, ada yang namanya mortality atau kematian. Nah, kematian sendiri yakni dari definisi ini terlihat bahwa keadaan mati hanya bisa terjadi kalau sudah ada terjadinya kelahiran. Nah, jika tidak ada kelahiran maka tidak akan ada kematian. Dengan kata lain, mati tidak pernah ada kalau tidak ada kehidupan, sedangkan hidup selalu dimulai dengan lahir hidup. Kemudian yang nomor 3 yakni migrasi. Nah, migrasi sendiri biasa dikenal dengan sebutan yakni perpindahan penduduk, di mana biasanya migrasi tenaga kerja itu mendorong suatu pertumbuhan dalam lingkungan domestik atau dalam lingkungan katakanlah sebuah daerah. Faktor fisik sangat mempengaruhi iklim. Faktor fisik termasuk pengaruh iklim, bencana meteorologis. Ya, bencana meteorologis itu seperti banjir, kekeringan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfian. Saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu tentang pengangguran. Jadi pengertian pengangguran ini menurut Sadono Sukirno pada tahun 1994, ini pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum mendapatkan atau memperoleh pekerjaan tersebut. Dan pengangguran adalah keadaan di mana orang ingin bekerja namun tidak dapat mendapatkan pekerjaan tersebut. Oke, untuk yang selanjutnya ada faktor penyebab pengangguran. Di penyebab pengangguran ini ada beberapa faktor. Di antaranya ada sedikitnya lapangan pekerjaan yang menampung para pencari kerja. Nah, banyaknya para pencari kerja ini tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia yang dimiliki oleh negara Indonesia ini. Terus yang selanjutnya ini ada kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pencari kerja tersebut. Nah, banyak jumlah sumber daya manusia yang tidak memiliki keterampilan menjadi salah satu penyebab makin bertambahnya angka pengangguran di Indonesia. Terus yang ketiga ada budaya malas yang masih menjangkit para pencari kerja. Dan budaya malas ini yang membuat para pencari kerja itu mudah menyerah dalam mencari peluang pekerjaan. Jadi orang itu masih malas-malasan bekerja dan sering berputus asa dalam bekerja. Dan yang selanjutnya ada dampak dari pengangguran dari segi ekonomi. Ini ditinjau dari segi ekonomi, itu pengangguran akan meningkatkan jumlah kemiskinan. Jadi dari segi ekonomi tersebut kan banyak orang yang menganggur, jadi segi ekonomi pun akan melemah. Dan kemudian dari segi sosial, ditinjau dari segi sosial, ini dampak pengangguran dapat mempengaruhi terhadap tingkat kriminal karena sulit mencari pekerjaan tersebut. Nah, yang selanjutnya ada dari segi mental. Ditinjau dari segi mental, dengan banyaknya pengangguran maka rendahnya kepercayaan diri, karena mentalnya bisa down ketika si pekerja ini tidak mempunyai pekerjaan atau pengangguran. Terus dari segi politik, nah ditinjau dari segi politik ini maka akan banyaknya demonstrasi yang terjadi. Terus dari segi keamanan juga ditinjau. Jadi dari segi keamanan ini dampaknya membuat para penganggur itu melakukan tindak kejahatan demi menghidupi perekonomiannya. Nah, kadang orang kan yang nganggur itu masih bingung nyari kerja apa, dan terpaksaannya itu melakukan kejahatan.
itu dampak dari pengangguran dari segi keamanan. Terus selanjutnya dari pergaulan. Nah, banyaknya pengangguran itu juga dapat meningkatkan pekerja seks komersial di kalangan muda. Mungkin itu dari segi pergaulan. Di sini saya akan menjelaskan masalah urbanisasi. Apa sih pengertian urbanisasi itu? Yaitu proses kenaikan proporsi jumlah penduduk yang tinggal. Selain itu, dalam ilmu lingkungan, urbanisasi juga dikatakan sebagai proses pengkotaan suatu wilayah. Adapun dampak negatif urbanisasi, yang pertama, semakin minimnya lahan kosong di daerah perkotaan, dan yang kedua, menambah polusi di daerah perkotaan, dan yang ketiga, penyebab bencana alam. Artinya, urban yang tidak memiliki pekerjaan dan tinggal biasanya menggunakan lahan yang kosong di pusat kota maupun di pinggiran daerah aliran sungai. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan.